Bab 705. Kamu. Coba katakan sekali lagi. Kata Sugi terkejut. Yanto berkata dengan tidak sabar. Bilang 100 kali pun. Pak Riko tetap ingin melindungi Adril. Apapun yang terjadi hari ini, kamu nggak boleh menyentuh Adril. Aku nggak percaya. Minta Pak Riko yang berbicara langsung kepadaku. Kamu pasti sudah disogok oleh Adril. Kata Sugi dengan tidak percaya. Tidak hanya dia. Bahkan Tanto dan Rafa juga terkejut melihat Yanto. Ini sungguh di luar batas. Riko baru saja ditegur keras oleh Adril. Bagaimana mungkin dia mendukungnya lagi? Reaksi pertama mereka adalah Yanto telah disogok oleh Adril untuk berbohong. Ketika Sugi mengeluarkan ponselnya untuk menelepon, ponselnya malah berdering. Itu panggilan dari Erik. Halo, Pak Erik, apa Riko? Tanya Sugi. Dia sangat khawatir untuk menjelaskan situasi saat ini. Namun, Erik langsung memotongnya. Pergilah. Apa Riko benar-benar? Kata Sugi terkejut. Aku suruh kamu pergi. Terdengar suara kemarahan Erik dari seberang telepon dan dia langsung menutup panggilan teleponnya. Tiba-tiba suasana menjadi hening. Sugi menutup teleponnya dengan hampa. Dan suara Adril memecahkan ketenangan. Adril menatap Sugi sambil berkata dengan pelan dan penuh penghinaan. Seekor peliharaan harus memiliki kesadaran. Majikanmu menyuruhmu pergi sekarang juga. Kenapa kamu nggak segera pergi? Ucapan ini langsung membuat Sugi marah. Dia menatap Adril dengan marah dan berkata, kamu. Trik apa yang kamu mainkan? Pertanyaan inilah yang ingin ditanyakan oleh semua orang yang ada di sini. Adril hanya pergi sebentar dan Riko langsung berubah pikiran. Apakah Riko sudah gila? Apa yang dilakukan oleh Adril? Rafa juga menatap Adril dengan penuh penasaran. Sementara di depan pandangan semua orang, Adril tersenyum dan berkata, ini rahasia. Dia melihat orang-orang sekeliling, lalu kembali berkata dengan senyuman samar. Tapi karena aku lagi senang, jadi hari ini aku akan ceritakan kepada kalian semua. Semua orang memandang Adril dengan tatapan yang tegang dan menunggunya mengungkapkan rahasia tersebut. Adril melanjutkan dengan tenang. Seharusnya kalian semua tahu bahwa Riko adalah menantu yang dinikahi oleh pihak perempuan. Tapi pernahkah kalian berpikir mengapa Riko memilih untuk meninggalkan marganya dan mengikuti marga pihak perempuan? Bukankah hanya untuk kekuasaan dan status? Apalagi selain itu, keraguan muncul di hati semua orang. Dan kata-kata Adril berikut ini membuat mereka semua terbengong. Karena Riko itu gila. Sifat aslinya adalah menginginkan hinaan dari orang lain dan merendahkan dirinya. Semakin kamu merendahkannya, semakin dia terangsang. Bahkan dia sangat menginginkan hinaan darimu. Kita kembali ke topik awal. Mengapa dia memilih untuk mengikuti marga istrinya? Karena dia sangat menikmati perasaan dihina dan disiksa di keluarga Gunawan. Selain itu, dia juga bisa mendapatkan kekuasaan, kekayaan dan status. Tapi setelah dia mencapai kesuksesan, nggak ada lagi yang berani menghina dia. Kebetulan akulah yang mengisi kekosongan ini. Sudah mengerti kenapa dia berubah pikiran untuk melindungiku. Karena dia membutuhkanku untuk menghinanya setiap hari. Hening. Keheningan menyelimuti tempat itu. Setiap orang terlihat bingung dan terkejut. Seolah-olah pikiran mereka telah dicuci oleh Mahaguru Adril. Sehingga seketika tidak bisa menerima berita ini dalam waktu singkat. Jadi maksudnya, Riko seolah-olah mengubah hobi menjadi pekerjaannya. Kata Tanto sedikit bingung. Sepertinya aku pernah mendengar bahwa ada orang yang memang menginginkan perasaan dihina. Kata seseorang dengan ragu. Bahkan Sugi juga terlihat ragu. Masyarakat kelas atas adalah orang yang paling tidak senonoh. Masyarakat kelas atas memiliki banyak orang dengan hobi yang mengerikan.